Hai hai, Assalamualaikum. Masya Allah, tabarakallah. Jumpa lagi teman-teman dengan aku Bundanya Solihah. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan yang sedang sakit, aku doakan cepat sembuh agar dapat beraktivitas seperti biasa lagi. Oh ya teman-teman, seperti biasa juga aku selalu mengingatkan kalian, tolong bantu channelku ya agar berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya agar setiap ada video terbaru dari aku, kalian segera mengetahuinya. Dan yang baru pertama kali berkunjung atau baru pertama kali menemukan channelku ini, yuk kita kenalan. Perkenalkan, aku Bundanya Solihah, ibu dari 2 orang anak, dan channelku ini berisi tentang keseharianku sebagai ibu rumah tangga. Video-videoku ini mungkin video-video sederhana saja ya teman-teman, tapi aku harapkan videoku ini bisa menghibur, bisa memberikan hal-hal positif untuk kalian. Kalaupun ada hal-hal negatif, tolong abaikan saja dan lupakan saja. Terima kasih banyak. Oh ya, untuk support kalian semua, baik yang komen maupun tidak komen, baik yang like maupun tidak like, baik yang subscribe maupun belum subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, ayo dong subscribe, karena subscribe itu gratis. Oh ya, lanjut ke video ya teman-teman. Ini aku sedang ikut Pak suami tugas keluar kota. Seperti yang teman-teman ketahui, kalau yang mengikuti videoku dari dulu pasti tahu ya, sepekan dalam sebulan itu Pak suami pasti tugas keluar kota. Ini berhubung anakku sedang libur, aku ikut dengan Pak suami, tapi tidak untuk sepekan ya teman-teman, cuma untuk 2 hari 1 malam saja. Setelah itu nantinya aku akan pulang. Ini kami berangkat dari jam berapa ya, lupa saya. Sekitar jam 10 malam, dan kami sampai di wismanya itu sekitar jam 1 malam. Tadi bisa dilihat pagar wisma sudah ditutup, sudah digembok ya. Jadi Pak suami harus masuk ke atas menemui security untuk minta dibukakan pagarnya. Alhamdulillah, ini aku dan Pak suami serta Solihah sudah dapat kamar. Jadi kami langsung ke kamar. Bisa dilihat oleh teman-teman, kamarnya itu enak dan nyaman dan punya pintu ke arah belakang. Jadi dia ada teras di belakang, view-nya menghadap Gunung Pangrango. Ini kalau dalam keadaan terang, pagi atau siang bisa kelihatan view-nya bagus banget teman-teman. Tapi berhubung ini malam, jadi cuma kelihatan lampu-lampu saja ya. Tapi ini asli bagus banget view-nya, hawanya pun segar. Tapi aku sarankan untuk kalian atau teman-teman yang ingin ke Bogor dalam waktu dekat dan menginap, aku sarankan untuk membawa selimut tambahan, karena udara Bogor untuk sekarang ini sedang dingin sekali. Aku saja sudah membawa selimut tambahan tapi tetap kedinginan. Dan semua makanan yang panas maupun hangat itu cepat sekali menjadi dingin. Lanjut, ini setelah Pak suami dan teman-temannya sudah mulai acaranya, aku beserta temanku kami jalan-jalan sambil menunggu suami kita acara. Kami jalan-jalan sambil menemani anak-anak bermain karena bosen juga ya teman-teman kalau di kamar terus. Ini kami melihat-lihat sekitar wisma sambil menemani anak-anak bermain. Oh ya, sebagai info, aku ini menginap di Wisma Arga Mulya punyanya Depdiknas. Jadi wisma ini memang disewakan juga. Wismanya bagus, kamarnya bagus, ada air panas, wifi pun ada ruang serbaguna.
Pokoknya tidak kalah dengan hotel. Dan makanan pun ada disediakan catering ya teman-teman. Untuk harganya kalau menurut aku termasuk murah dengan fasilitas yang ada. Ini lanjut aku dan temanku serta anak-anak kami jalan-jalan. Rencananya kami mau cari jajanan di bawah. Wisma ini letaknya di pinggir jalan utama, tapi untuk masuk ke dalamnya agak sedikit masuk. Jadi wisma ini bisa dikatakan tenang, nyaman, tidak berisik. Karena dari jalan raya itu tidak terlalu dekat. Tidak terlalu dekat juga tidak terlalu jauh. Dan di Wisma ini juga ada fasilitas permainan anak-anak, masjid, kolam ikan, pokoknya banyak teman-teman. Oh ya teman-teman, ada sedikit tips dari aku dalam menghadapi anak yang tantrum. Kebetulan dalam video ini atau pada saat liburan ini, ketika aku dan temanku serta anak-anak itu jajan di luar, kami makan bakso. Nanti bisa dilihat ya, aku dan temanku makan bakso tapi tidak aku rekam semuanya. Pada saat itu soalnya Sholihah sedang tantrum. Jadi ceritanya dia itu nggak sabar makan baksonya karena panas. Dia bilang panas bunda, panas bunda. Aku bilang sabar, dipotong dulu kecil-kecil, tapi dianya tidak sabar sampai marah. Piringnya itu atau mangkoknya itu disentakkan seperti itu sampai kuahnya itu tumpah, hampir tumpah semua di meja. Bagaimana caraku menghadapi anak yang tantrum? Aku melihat sikap Sholihah seperti itu, mungkin dalam hati aku marah ya teman-teman. Aku kesal ya, mungkin malu juga kenapa anakku begini. Tapi aku tahan, aku ambil nafas, aku biarkan dia dengan marahnya dahulu. Aku biarkan seperti itu. Aku ingin memberikan dia pelajaran. Aku tidak merayu-rayu dia, tidak membaik-baiki dia. Kenapa? Aku diamkan saja dan aku tetap makan baksoku karena aku ingin memberi pelajaran ke dia bahwa dengan marah dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Walaupun dia marah, dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Aku ingin mengajarkan itu, bahwa untuk mendapatkan sesuatu tidak harus dengan marah. Karena justru dengan marah, malah dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Aku tidak menawari dia makan atau menawari dia makan baksonya lagi. Pokoknya aku diamkan sampai menjelang akhir makan baru aku beritahu baik-baik mau dimakan atau tidak. Kalau tidak dimakan ya sudah, kita berangkat, kita balik lagi ke villa. Akhirnya anakku mau makan walaupun dengan kondisi masih sedikit emosi. Dan saat itu juga aku tidak membahas apapun. Pokoknya aku tidak marahi dia, aku tidak menasehati dia pada saat itu. Karena aku juga sedang berusaha meredam perasaanku sendiri agar saat nanti menasihati anakku, aku bisa berkata baik-baik tanpa harus melukai perasaannya, dan dia pun bisa menerima karena emosinya sudah kembali tenang. Jadi kalau anak sedang panas atau sedang tantrum, kita lihat saja, kita diamkan saja. Memang mungkin bagi yang tidak tahu, kok itu ibunya cuek banget ya, kok itu orang tuanya nggak ngerti banget sih, anaknya lagi nangis kok malah dicuekin. Padahal kalau anak nangis, kalau kita malah tambah bujuk-bujuk, biasanya anak itu malah makin menjadi-jadi, makin cari perhatian. Kalau aku biasanya dari anak pertama sampai anak kedua ini, kalau mereka tantrum, ya pernah juga mengalami teman-teman sedang di mall tantrum. Aku cuek saja, aku lihati saja. Pokoknya maunya apa aku liatin saja, maunya dia apa. Baru setelah dia agak mereda aku beritahu maunya apa.
nggak boleh begitu. Jangan nangis. Memang kalau menangis, memang kalau marah-marah begitu bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Malah Bunda tidak akan mau memberikan. Aku selalu tegaskan begitu ya. Dan setelah balik ke kamar dan Solihah tenang, kita saatnya mau tidur, baru pelan-pelan aku ajak bicara. Itu pun saat dia moodnya sudah baik lagi. Aku beritahu, kenapa tadi Dedek begitu? Apakah itu bagus? Bunda tidak suka ya kalau Dedek seperti itu. Biasanya setelah diajak bicara baik-baik seperti itu, anakku akan minta maaf dan akan baikin aku sebagai salah satu cara dia untuk minta maaf. Ya, mungkin setiap anak berbeda-beda ya teman-teman, tapi semoga saja tipsku tadi bermanfaat buat kalian. Sampai di sini dulu ya teman-teman videoku, sampai ketemu lagi. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.